Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom. Selamat tahun baru juga buat semua teman-teman saya, baik di Pemda, di desa. Semoga di 2025 kita semakin baik lagi ya, baik dari pekerjaan, karir, rezeki, kesehatan ya, panjang umur semua, supaya kita bisa mengabdi kepada negara, kepada masyarakat dengan lebih maksimal lagi. Nah, untuk kali ini sebagai hadiah tahun baru saya hadiah tahun barunya ilmu ya Bapak Ibu. Buat teman-teman semua, saya bagikan salah satu yang banyak banget dari kemarin ditanyain terkait dengan pelaksanaan pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran. Karena yang minta ini APBD dan APBDes, yang minta teman-teman Pemda dan teman-teman desa sekalian aja, karena memang tidak terlalu banyak baik secara regulasi maupun PowerPoint-nya. Jadi pelan-pelan ya teman-teman, yang Pemda dulu saya jelasin, nanti baru yang teman-teman desa ya. Dengerin baik-baik, sabar gitu ya. Oh ini nggak ada di Pemda, oh nggak ada di desa ya, karena memang mungkin belum sesinya gitu ya, bukan sesinya gitu ya. Nah teman-teman sekalian, sebelum masuk ke paparan, saya minta tolong ya, tolong di share, tolong di like, tolong di subscribe ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. It's okay teman-teman semua tidak membuat kontennya, saya yang buat ya. Saya berharap saya berguna bagi orang lain. Kalau masalah ini ada uangnya atau tidak ya, karena subscribe itu harus 40.000 sekarang ya, baru kita bisa kayak ya mungkin kayak Atta Halilintar gitu ya, Ricis. Enggak ya, saya berharapnya seperti itu, tapi bukan sebagai YouTuber yang jadi apa namanya ya, jadi penghasilan sekali, tidak. Tapi saya inginnya ilmu yang saya berikan itu benar-benar teman-teman bagikan juga ke teman-teman yang lain. Saya tahu kok banyak yang nonton tapi tidak di like gitu loh. Ya, nontonnya bisa ratusan loh yang nonton di YouTube saya, tapi tidak di like. Ya ampun teman-teman, itu cuma nge-like doang gitu ya, nge-share doang. Segitu pelitkah kalian? Gimana ilmu mau bisa bermanfaat ketika like dan share saja kalian tidak mau? Apa maksudnya? Kenapa harus di like dan share? Supaya kalau trending ya suatu sosmed itu akan menyebar ke yang lain. Jadi berikanlah walaupun sedikit, 1 detik lah jempol kalian itu bermanfaat, itu jadi jariah yang lebih baik daripada teman-teman cuma nonton doang, dengerin dah disimpan dalam hati gitu ya. Nah itu nggak jadi benefit buat baik dari dalam diri sendiri atau mungkin buat orang lain. Tapi ketika teman-teman membagikannya, kemudian juga nge-like-nya, itu makin banyak yang menonton, makin banyak yang mendapat ilmu, teman-teman juga mendapat jariah. Jariah itu adalah amal yang selalu selalu dihitung sampai dengan akhirat. Ya, kalau anak-anak kita berdoa mungkin sampai sampai anak cucu doang. Siapa sih yang kenal buyut-buyutnya? Enggak kan? Tapi kalau jariah, apalagi zaman digital, Bapak Ibu mungkin sudah meninggal, sudah apa, ketika ilmunya itu baik, itu akan terus bermanfaat. Nih sekalian saya juga memberikan tausiah juga, karena ini awal tahun, supaya teman-teman itu menjadi orang yang lebih baik juga ya, menjadi orang yang lebih baik juga, menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Karena sayang teman-teman itu adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh negara, yang dipilih oleh Tuhan yang Maha Kuasa sebagai abdi negara ya. Jadi jangan berhenti di Bapak Ibu sekalian menonton sudah tutup YouTube-nya, no, tapi share, like, supaya jadi trending, supaya juga semua orang tahu ilmu ini. Jangan yang nggak benernya ya. YouTube itu saya sering lihat hanya yang tidak benar saja yang jadi trending, hanya joget-joget doang itu jadi trending, hanya cuma konten-konten yang dia ngapain gitu ya, a day in my life gitu ya. Ya oke. Saya lanjut ya teman-teman ya. Oke. Baik, karena ada 2 pembahasan,
Saya akan membahas yang pertama untuk Pemda dan APBD kita dasar hukumnya adalah Permendagri 77 dan untuk desa kita Permendagri 20 tahun 2018. Terkait dengan apa saja sih sebenarnya yang boleh dibayarkan melampaui tahun anggaran. Ya, ini menjadi poin penting teman-teman. Ya, yang boleh ini hanya 4. Sekali lagi, yang boleh melampaui tahun anggaran itu hanya 4. Ya, kalau tidak 4 ini, mohon maaf, silahkan punya aturan atau mungkin punya legitimasi sendiri ketika nanti ada pemeriksaan dari aparat atau mungkin dari auditor. Karena apa? Karena keempat hal ini akan mengambil atau akan terbebani dari silpa yang belum diaudit. Nah, paham ya? Silpa yang belum diaudit. Nah, ketika silpa yang belum audit dipakai, itu harus ada legitimasi dia kenapa urgent untuk dipakai. Itu poinnya ya. Ini baik APBD maupun APBDes nih. Karena APBDes juga pakai silpa. Ya. Kenapa hanya boleh 4 ini? Karena cuma 4 ini yang dianggap urgent. Yang pertama adalah ketika ada keterlambatan pembayaran, sebenarnya sudah selesai 100%, tapi uangnya habis atau mungkin ketika dia mengeluarkan pertanggungjawaban itu sudah batas waktu ya. Nah, itu bisa dibayar. Ya, misalnya bikin jembatan, bikin gedung dan lain-lain sudah selesai tapi uangnya belum dibayar ya. Itu bisa dibayarkan di tahun selanjutnya. Misalnya udah habis 31 Desember bisa dibayar nanti di 2025 misalnya Januari atau Februari ya. Kemudian yang kedua adalah perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Ya, ini biasanya 50 hari kerja itu ya. Nah, itu yang syarat 50 hari kerja. Tapi bukan berarti dari 31 terus ditambah 50 enggak ya. Tapi misalnya contoh dia harusnya 30 November. Tapi ada resistensi ya, ada karena berdasarkan regulasi barang jasa itu boleh menambah 50 hari, mungkin selesainya itu nanti sekitar Januari gitu ya. Nah, itu diizinkan nanti di Januari boleh dibayar ya. Dan yang ketiga adalah ada force major, misalnya ada mungkin sekarang ini sering ada longsor gitu ya, banjir gitu ya. Kemudian angin puting beliung dan lain-lain. Ini bisa kita pergunakan ya atau bisa kita bayarkan melampaui tahun anggaran. Dan yang keempat adalah apabila ada kejadian atau sesuatu yang memang secara peraturan perundang-undangan itu bisa dilaksanakan. Ya, misalnya inkrah atau mungkin suatu kewajiban yang memang ada dasar hukumnya ya, seperti misalnya pembayaran listrik, telepon itu kan biasanya ditagihkan selanjutnya. Atau bayar gaji itu biasanya yang wajib-wajib ya. Itu termasuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, itu bisa dibayarkan melampaui, tapi itu biasanya juga ada aturannya. Nah, karena apa? Karena keempat ini harus nanti dibuatkan dalam peraturan kepala daerah. Baik peraturan gubernur, bupati, maupun wali kota. Saya rasa paham ya. Jadi dari keempat hal ini, yang pertama adalah karena sudah selesai tapi belum dibayar. Yang kedua ada dispensasi 50 hari kerja. Yang ketiga adalah ketika ada keadaan kahar atau force major. Dan yang keempat adanya kewajiban. Kata intinya adalah kewajiban. Jadi ini biasanya belanja-belanja wajib. Ya, ada gaji karena kurang, baik bisa dibayar tahun selanjutnya ya. Ada bayar listrik, telepon, air itu kan wajib ya. Nah, itu bisa dibayarkan di tahun selanjutnya karena memang dia ada kewajiban atau sesuatu yang kewajiban karena ada proses hukum, inkrah dan lain-lain, ada putusan pengadilan. Ini harus diatur di dalam peraturan kepala daerah. Kalau tidak diatur nanti ini pertanyaan lagi teman-teman, apa sih sebenarnya yang wajib, apa sih sebenarnya yang mengikat, entah gitu lagi ya. Nah, itu ya. Jadi keempat hal ini yang diizinkan. Ada yang nanya, TPP boleh nggak? Nah, ini nih TPP nih. TPP itu bukan belanja wajib, itu yang pertama. Yang kedua,
Dari awal ketika teman-teman itu mendapatkan surat izin pembayaran TPP yang biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, itu biasanya koordinasi antara Biro Ortala dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah ya, dan juga dapat rekomendasi juga dari Kemenq menyatakan bahwa itu untuk 1 tahun. 1 tahun itu biasanya 14 kali ya, termasuk juga TPP THR dan TPP gaji 13 ya. Nah, kebanyakan ada yang mengatakan bahwa Bu, gimana sih kalau misalnya kinerjanya itu Desember bayarnya Januari. Jadi teman-teman, kalau melihat bahwa syaratnya hanya 4 ini, itu tidak boleh ya, karena itu bukan termasuk wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah komitmen 14 bulan itu adalah sesuatu yang memang kinerja di tahun itu, dan itu kalau ada kata sesuai kemampuan keuangan daerah yang ada di dalam PP 12 ya. Dalam PP 12 bahwa TPP itu tidak wajib, hanya kemampuan keuangan daerah ya. Jadi bukan sesuatu yang teman-teman harus, kalau nggak ada harus dipaksain, enggak. Harus 100%, enggak juga gitu ya. Ada yang mungkin dia THR dan gaji 13 nggak ada ya TPP-nya. Kemudian ada juga yang di akhir tahun Bu nggak sampai 100%. Nah, itu boleh saja ya. Jadi tidak mesti wajib dibayar. Yang namanya TPP itu tidak wajib, sunnah ya, namanya tunjangan ya. Jadi tidak wajib. Nanti mungkin ya, ini kayaknya pengen TGF ya, apa semuanya satu salary gitu ya, satu satu penghasilan. Sampai hari ini masih belum juga, karena memang sangat sulit ya untuk memperhitungkan berapa nilainya ya. Mungkin ya kebutuhan negara masih cukup tinggi gitu ya, apalagi kan perhitungan juga untuk daerah-daerah di Indonesia itu kan macam-macam ya, ada tingkat kemahalan dan lain-lain. Mungkin nanti kalau misalnya memang benar-benar tertib bahwa untuk SKPD yang melakukan fungsi sosial, ekonomi dan sosial itu tidak boleh perjalanan dinas, it's okay. Udah salary satu, single salary account itu boleh satu ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena apa? SKPD yang memang melakukan pelayanan untuk ekonomi sosial ya dan politik itu hanya untuk melayani masyarakat. Tidak ada hubungannya ke Jakarta. Ke Jakarta itu kalau ada undangan, dan itu cukup ditaruh di sekretariat yang namanya anggaran perjalanan dinas. Kalau teman-teman mau tertib, it's okay. Itu bisa terpotong semua gitu ya. Nah, tapi kan ini tidak gitu ya. Nah, ini masih juga ketika kita juga melihat belanja, ini tidak nyambung antara belanja desa dengan belanja Pemda gitu ya. Padahal Pemda ini apa sih yang dikerjain kalau tidak untuk melayani masyarakat, dan masyarakat itu adanya di desa. Harusnya saling bersinergi sesuai kewenangan. Contoh rumah tinggal layak huni gitu ya. Itu bukan berarti oh ini yang bikin provinsi, ini bikin kabupaten, yang ini bikin desa. Yang bikin desa paling jelek gitu ya, karena modalnya paling kecil. No, bukan begitu. Sesuai kewenangan. Kalau memang satu rumah itu kewenangan yang terbesar adalah provinsi, maka untuk untuk bangunannya itu adalah provinsi, atapnya kabupaten, desa cukup catnya aja. Jadi duit itu nggak habis gitu-gitu aja teman-teman. Nah teman-teman nih masing-masing gitu loh, negara dalam negara gitu ya. Ngomongin stunting, semuanya beli timbangan, alat ukur kepala. Orangnya itu juga gitu loh. Teman-teman, kalau teman-teman bisa ngomong mungkin sama pembina di keuangan daerah atau pembina di pemerintah desa, teman-teman mungkin nggak bisa bisa mengelak ya. Tapi karena saya pernah ada di keuangan daerah, saya pernah ada di pemerintahan desa, dan sekarang saya ada di strategik, saya ngelihat kelakuan teman-teman ya. Jadi nggak bisa ngadalin buaya lah, saya punya peternakan buaya istilahnya gitu ya. ya teman-teman ya. Jadi jangan seperti itu. Pemborosan kita ini ya, mau bikin embung, semuanya bikin embung. Yang sana harusnya kita bagiannya apa? Desa apa? Pemda apa?
ya. Jadi nggak habis boros-boros terus di akhir tahun semuanya seperti ini. Sebentar lagi hari desa, 11 tahun desa. Kemarin baru ulang tahun ya, otonomi daerah itu 27 tahun ya. Ini kalian 27 tahun masih begini-begini aja, mandiri baru satu terus DKI. Sampai kapan? Sampai kapan? Anak itu kalau udah umur 27 tahun, bukan anak umur 27 tahun ya, seorang pasangan yang sudah berumah tangga. Nah, hitungannya bukan anak. Kalian tuh bukan anak. Berumah tangga 27 tahun itu biasanya sudah punya semuanya ya, udah punya rumah, udah punya kendaraan dan lain-lain. Nah, ini teman-teman di daerah gimana ya? Saya juga nggak mau nanti di desa juga kayak gini nih, udah 11 tahun nih mereka terus-terusan begini ya, berharap dari dana transfer. Ketika dana transfer berkurang teriak semua gitu ya. Nah, disuruh berbagi akhirnya bingung gitu kan, karena tidak punya arah dan tujuan apa sih yang harus dikerjakan di pemerintah daerah, apa yang harus dikerjakan di pemerintah desa ya. Nah, ini yang pengennya sih dicoba tertibkan gitu ya, Nah, kita masing-masing saling belajar bagaimana supaya ini saling bersinergi ya. Terutama teman-teman di OPD, ayo dong, itu di desa juga ada fungsi-fungsi itu sama gitu ya. Ada juga amanatnya di Permendes, di Permendagri dan lain-lain, itu sama semua gitu ya. Jangan sama-sama akhirnya double pemborosan sedangkan kesejahteraan kalian juga berkurang. Nah, bagaimana supaya kesejahteraan kita semua itu juga baik, dana itu tidak habis di belakang. Nah, ini banyak banget kemarin, makanya tuh ada edaran dari teman-teman Kemenq memintakan laporan defisit anggaran ya teman-teman. Nah, itu tolong sekali ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga SPD, surat penyediaan dana, itu teman-teman harus sangat-sangat saklek, terutama teman-teman BUD. Apalagi kalau SPD-nya penatausahaan dan pelaksanaannya masih error, wajib SPD-nya saklek. Kenapa? Maaf, sudah beberapa kasus yang saya baca di media massa itu loss control dari BUD menyebabkan defisit anggaran. Ya Bu, yang namanya dana transfer kalau udah keblend di dalam kas daerah gitu ya, itu nggak ada namanya Bu. Kata siapa nggak ada nama? Bisa dibintang. Jangan dicampur. Kalau memang itu DAK, kalau memang itu DAU earmark, jangan dipakai. Ketika teman-teman make loss terus kemudian di situ ada permasalahan hukum, ya yang kena tetap TAPD, yang kena teman-teman di BPKAD. Lindungi diri kalian semua. Ya, dan saya juga bilang teman-teman BPKAD jangan kerja sendiri. Ya, jangan kerja sendiri. Di keuangan itu ada beberapa OPD yang juga ikut terlibat. Ya, termasuk juga APIP atau inspektorat. Ya, teman-teman. Nah, oleh sebab itu ketika memutuskan sesuatu terutama untuk pembayaran seperti ini, kita juga harus lihat apa sih syaratnya. Yuk kita next. Nah, syarat dari pelaksanaan pekerjaan atau pembayaran dari keempat hal yang tadi adalah yang pertama, bahwa si kepala SKPD itu harus meneliti apa sih terjadi keterlambatannya gitu ya. Kenapa terlambat? Ini kepala OPD atau SKPD itu harus ya jangan dapat laporan aja tapi tidak dia teliti atau dia tidak peduli gitu ya. Ini zaman sekarang nggak bisa seperti itu teman-teman ya. Gak ada itu zaman sekarang itu, tidak ada yang namanya hierarki di dalam suatu kepemimpinan. Kepemimpinan transformasional itu adalah bahwa ketika kita bisa teamwork. Teamwork itu tidak ada yang lebih, tidak ada yang ini kepala OPD, ini sekretaris dan lain-lain. Ditinggalin teman-teman ya. Kalau teman-teman masih punya pikiran bahwa yang namanya pemimpin itu harus didengarkan, teman-teman ya di depan doang lipsting atau mungkin lama-lama ditinggalin. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang banyak banget itu yang udah jadi PNS keluar, ya ampun.
Karena apa? Karena mereka merasa ditekan oleh namanya pimpinan ya, tertekan oleh permasalahan. Nah, kita juga yang rugi teman-teman ya. Ketika apa ya, teamwork kita itu keluar dan lain-lain gitu ya. Atau tidak loyal atau malas gitu ya, karena kita terlalu nge-push mereka. Nah, bagaimana supaya kita bisa merangkul? Itu kita juga harus paham dan harus juga bisa mengetahui apa sih yang ada di dalam pekerjaan. Jangan juga semua diserahin kepada anak buah gitu ya. Ketika permasalahan kita bingung, panik, atau mungkin ketika permasalahan kita lepasin ke anak buah, ketika yang enaknya di kita gitu ya. Karena yang namanya jabatan ya, semakin tinggi jabatan, jangan ambil kewenangan dan haknya saja. Oh, dapat dihormatin, dapat penghasilan sekian dan lain-lain. Bukan, tapi teman-teman juga harus mengambil juga kewajibannya. Mengambil juga tanggung jawabnya. Semakin tinggi pasti tanggung jawabnya semakin tinggi juga. Jangan lempar-lempar, oh udah aja PPK itu karena dia bersertifikat gitu ya, kasih gitu ya. Jangan seperti itu. Ya. Berarti teman-teman namanya pemimpin yang pengecut namanya, ya. Masa kalah sama yang cewek-cewek, yang ibu-ibu tuh malah lebih berani. Ini yang bapak-bapak, aduh saya nggak mau jadi PPK, saya begini, saya begitu, nggak punya sertifikat ya. Kalau nggak punya sertifikat, karena kalau namanya Pemda nggak mesti wajib, dan sebaiknya juga bersertifikat ya, biar belajar ya. Masa udah setinggi itu Anda tidak bisa punya kelebihan gitu ya, sertifikat aja nggak punya gitu, terus Anda bisa naik sampai ke level kepala OPD, itu apa? Karena keberuntungan kan, nggak mungkin juga gitu ya. Berarti punya kompetensi kan harusnya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bahwa ketika dalam rangka pelaksanaan pekerjaan atau perjanjian kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, ini yang penting. Tadi saya katakan, ini kan sebenarnya yang banyak mengerjakan adalah OPD-OPD. Ya, SKPD-SKPD. BUD itu fungsinya hanya juru bayar. Apakah teman-teman pernah melihat bahwa kasir itu punya tanggung jawab mutlak? Enggak. Kami tuh kasirnya tuh KPPN, kasirnya tuh Kemenq. Apakah ketika Kemendagri ada masalah atau kementerian-kementerian lain ada masalah tuh, judol IKTP segala macam, pakai Kemenq ke bawah-bawah? Enggak. Nah, sama. Nah, ini kenapa di Pemda itu selalu dibawa-bawa? Karena BPKAD-nya terlalu intervensi, terlalu bikin semuanya. Perkada dibikin sendiri, semua aturan-aturan yang ngatur-ngatur BPKAD. Ya iyalah, dipanggil-panggil oleh kejaksaan, dipanggil-panggil oleh kepolisian dan lain-lain. Nah makanya ke depan berbagi, terutama untuk penentuan terkait dengan boleh atau tidak dibayar melebihi tahun anggaran. Kenapa? Tadi kata kuncinya, karena memakai silpa unaudited. Siapa kalian BPKAD yang bisa audited? Nggak boleh. Sesuai tusi, audited itu ada di APIP. Biarkan mereka yang memberikan rekomendasi boleh atau tidak dibayar atau tidak. Bu, dikejar-kejar sama OPD. Ups, maaf, saya hanya tukang bayar. Akan minta rekomendasi dulu dengan APIP. Gitu ya, teman-teman BPKAD. Jangan menjadi makhluk setengah dewa. Ya, jangan mau semuanya kalian yang ambil alih kewenangan. Ada kewenangannya kalian itu hanya membayar. Yang melakukan rekomendasi pembayaran adalah APIP. Karena apa? APIP yang bisa mengaudit silpa. Ya, itu karena bayarnya pakai silpa, paham? Kalau mau lebih aman, bayarnya nanti silpa yang udah audited di APBD Perubahan. Cuma Bu, kalau bayarnya di APBD Perubahan bisa dikejar-kejar sama pihak ketiga, karena kan mereka biasanya ada denda gitu ya. Ya silakan. Mana yang kalian lebih aman? Tapi yang jelas kalau mau aman, wajib ada hasil review APIP. Oke? Dan baru boleh itu melakukan, setelah ada rekomendasi baru lakukan perubahan peraturan kepala daerah ya. Jadi misalnya udah penetapan nih di 31 Desember atau 1 Januari ya. Nah, ini tiba-tiba ada perubahan karena ada yang belum dibayar. Nah, silahkan merubahnya pakai peraturan
bupati atau perkadanya saja ya, tidak mesti harus APBD. Tapi itu juga setelah ada rekomendasi, garis bawah lagi, ada rekomendasi dan ada rekomendasi atas review APIP, baru ada boleh dianggarkan di dalam program kegiatan, terus kemudian ada pengesahan DPA dan lain-lain. Nah, untuk yang ada keadaan kahar itu wajib ada dilampirkan terkait dengan penetapan keadaan kahar oleh kepala daerah ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, ketika ada pembayaran yang melampaui tahun ya, itu pertama harus ada penelitian dari kepala SKPD-nya, kemudian adanya juga perlu dilihat aturan dan lain-lain, kemudian juga ketika review ya, review untuk kegiatannya, ini kan kita nggak tahu ya bagaimana ya di kegiatan tersebut, itu harus APIP teman-teman, nggak bisa turun lapangan BPKD, aduh ya. Jadi seperti itu, jadi kerja itu teamwork, sekali lagi teamwork, jangan kerja BPKD sendiri, harus ada APIP, mungkin ada OPD terkaitnya siapa gitu ya, kecamatan ataukah mungkin dinas apa. Nah, itu harus saling terkait dan harus saling bisa menunjukkan bahwa ini nih layak untuk dibayar sesuai dengan persyaratan 4 itu ya. Jadi jangan mengambil alih sesuatu tugas yang memang bukan tusinya teman-teman ya. Itu poin dari pelaksanaan pembayaran APBD untuk Pemda ya. Kalau mau nanya-nanya, nanti nanyanya di di WA aja ya. Saya yang jelas sudah jelasin tadi, di subscribe kan ada nomor telepon ya. Mau boleh, mau WA, mau konsul lagi, mau apa namanya, mau minta paparannya boleh. Di kolom komentar jangan tanya-tanya yang aneh-aneh ya. Nanyanya di balik layar aja, di apa, japri ke nomor HP ya. Nah, itu untuk Pemda teman-teman. Nah, kita masuk ke desa ya. Udah oke ya Pemda ya. Pokoknya saya tegas harus ada review. Kalau tidak ada review tidak boleh perubahan penjabaran. Dan semua itu harus ada regulasinya, peraturan kepala daerahnya ya. Tata cara pembayaran melampaui tahun anggaran itu harus ada perkadanya. Dulu saya udah pernah ya bikin Zoom sama teman-teman semua ya, dulu sebelum saya pindah ke pemerintah desa udah selesai semua tuh, 2 tahun selesai 2022 ya kan, ini 2020 ya, Permendagri 77 itu kan 2020. 2022 itu udah selesai semua tuh, semua perkada itu udah saya selesaikan dengan buat Zoom sama teman-teman. Tapi memang saya nggak bikin YouTube waktu itu ya, karena ya apa namanya, saya belum tahu nih cara bikin yang kayak gini nih. Belum belajar AI, itu yang pertama. Yang kedua juga ya itu kan masih apa namanya ya, interaktif ya. Jadi waktu itu Zoom aja gitu ya. Jadi lebih, udah pernah juga lah, udah ada draft-draftnya juga saya bagi juga waktu dulu ya. Mudah-mudahan, nah ini udah tahun kelima ya. Jadi waktu saya belum pindah ke Pemda, dalam 2 tahun tuh udah selesai semua. Ada sekitar berapa belas perkada itu yang ada amanati Permendagri 77 udah selesai, termasuk ini ya. Nah, makanya ini masih ada yang ribut-ribut juga masalah melampaui tahun anggaran, ini agak-agak bingung juga saya ya. Ini udah kayak udah mau berubah tahu teman-teman ya. PP 12 itu mau direvisi, revisi. Mau direvisi ya, otomatis Permendagri 77-nya juga direvisi ya. Oke teman-teman, sekarang saya masuk ke teman-teman di desa. Hai teman-teman desa ya, teman-teman desa, ini pertanyaannya yang banyak nanya nih, baik teman desa maupun teman-teman pembinanya nih DPMD ya, terkait gimana sih cara pembayaran dengan melampaui tahun anggaran. Nah, ini yang teman-teman DPMD ini agak coba berubah mindset nih. Tadi ngedengerin teman-teman sebagai Pemda ya. Kalau teman-teman sebagai Pemda ini bisa melampaui itu gitu ya. Nah, sekarang teman-teman DPMD berubah menjadi pembina untuk desa ya. Berubah mindsetnya. Jadi jangan bingung sendiri nih habis dengerin dia jadi Pemda, dengerin jadi pembina desa bingung gitu ya. Nah, ini coba denger baik-baik. Untuk pelaksanaan pembayaran melampaui tahun anggaran termasuk juga untuk keadaan kahar, ini ada yang namanya DPAL. Ya, dulu Pemda juga ada DPAL, tapi di Permendagri 77 sudah tidak ada DPAL. DPAL ini adalah DPA lanjutan. Ya.
Jadi DPA-nya itu di 2024 dilanjutin ke 2025. Nah, ini gimana sih caranya, Bu? Nah, biasanya begini, kasus yang banyak sekali terjadi, dan ini juga saya jewer-jewer juga nih teman-teman provinsi, kabupaten, kota, paling sering BKK itu masuk di akhir tahun. Ya, ngapain sih di akhir tahun gitu loh? Teman-teman, sekali lagi saya katakan, kalau ada pengiriman atau transfer di akhir tahun, ditolak juga boleh. Apa dasar hukumnya dia kirim? Ya, siapa sih yang belajar ini? Belajarlah bahwa ketika teman-teman melakukan perjanjian, mau hibah, bantuan keuangan, bansos, itu semua harus ada pengajuan. Itu yang pertama. Nah, untuk hibah dan bantuan keuangan itu biasanya ada naskah perjanjian. Naskah perjanjian itu fungsinya adalah untuk mengetahui kapan mau disalurkan. Apakah sekaligus, apakah akhir tahun atau ada kurang, itu di adendum. Ya, kalau hibah namanya NPHD. Kalau BKK namanya BK atau BKK ada namanya naskah perjanjian kerjasama atau naskah perjanjian. Kapan dia akan mau memberikan? Nah, ini saya tanya kadang-kadang sama teman-teman desa atau teman-teman DPMD-nya. Emangnya provinsinya ngasihnya mau kapan? Nggak pernah bilang, Bu, tiba-tiba aja masuk ke rekening. Gimana cerita? Gitu ya. Apa yang menjadi dasar hukumnya ketika nanti dia tidak membayar atau dia membayarnya tiba-tiba mau akhir tahun? Ini kan berabe, please deh. 2025 jangan begitu lagi. Saya masa disuruh memperbaiki sesuatu yang salah gitu kan? Jangan dong, ya. Kami itu di Kemendagri adalah preventif, adalah pencegahan. Bukan yang sudah babak belur. Kami bukan dokter loh. Baru teman-teman nanya gimana solusinya. Ini kasihan nih teman-teman desa ya. Dikasih kemarin tuh rata-rata di tanggal 15, 20, gila kan? Maksudnya apa coba? Nah, dan itu biasanya adalah pekerjaan-pekerjaan fisik. Mau dilempar di 2025 itu nggak bisa. Kenapa? Karena rata-rata APBD-nya udah mau selesai. Dan itu kan menjadi silpa. Kan sekali lagi teman-teman juga merasakan. Ketika sesuatu itu dimasukkan terus jadi silpa, itu kan ribet. Pemda desa itu tidak seperti Pemda. Desa itu dia hanya bisa melakukan perubahan dengan perdes. Dia harus dengan musdes. Bayangin nggak teman-teman kalau pakai perda coba. Kalau teman-teman di Pemda kan tidak pakai perda. Tolonglah ya. Memahami yang lain itu empatinya harus tinggi. Setidaknya kalau memang mau akhir tahun sudah di warning dulu, sudah ada tuh naskah perjanjiannya, ada di adendum. Misalnya tadinya harusnya di APBD perubahan atau di APBD perubahan, tapi ternyata duit nggak ada nih, baru kita kasih tahu, maaf ya, ini naskah perjanjiannya kita adendum. Ini naskah perjanjian nggak ada, aduh. Saya kalau jadi BPK, mudah-mudahan ada BPK nih yang nonton YouTube saya, tolong BK-nya cari tuh. Provinsi ada nggak naskah perjanjiannya dengan desa? Ini sekarang udah terbuka kan namanya sosial media. Ada nggak naskah perjanjiannya? Itu sama dengan NPHD. Bu, lihatnya di mana? Ya Allah, itu dari Permendagri 13 juga ada. Permendagri 77 memang tidak terlalu teknis, tapi kan ada kata diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Ya. Ketika kita melakukan kerjasama atau melakukan perikatan, itu memang harus ada apalagi ini kan seperti seperti perjanjian G2G ya, seperti teman-teman dapat juga DAU DAK itu kan harus keluar PMK sih. Ini teman-teman nggak pakai apa-apa tiba-tiba twing masuk ke dalam transfer. Coba bayangin kalau seandainya Kemenku begitu sama teman-teman ya, nggak ada itu yang namanya PMK-nya gitu ya, nggak ada yang namanya Pepres atau Inpres atau apalah ya, berapa nilainya yang mau diberikan oleh mereka, gimana coba bayangin ya. Nah, oke. Kita masuk lagi, ini gimana kalau misalnya seandainya sudah kejadian. Saya agak berat juga memberikan solusi sebenarnya, karena ini
kalau waktunya masih cukup itu bisa di DPAL-kan. Jadi seolah-olah ini dikerjakan di 2024 ya, dengan mungkin dengan apa namanya pencairan yang secukupnya ya, karena cuma beberapa hari lagi. Kemudian dilempar ke 2025 untuk dilanjutkan. Misalnya ada 100 juta. Ya mungkin di 2024 ini dicairkanlah 1 juta dulu lah gitu. 99 juta lagi itu di 2025. Itu DPAL namanya ya. Jadi pembayaran itu dilanjutkan di 2025, di DPAL kan. Ya, itu kalau seandainya memang sangat-sangat urgent ya, sangat-sangat apa namanya harus dipakai silpanya. Bu, bagaimana kalau misalnya ini bukan dari BK kok, Bu? Cuma ya gitu tadi bayarnya ke depannya itu harus bayar di 2025. Ya sama aja ya. Itu nggak apa-apa karena di desa itu bisa boleh di DPAL kan. Jadi di apa namanya di 2024-nya berapa persen. Nah, di 2025-nya tuh dianggarkan lagi. Ya, berapa persennya. Tapi kata kuncinya adalah ada rencana. Ada perencanaan bahwa memang ada sisa dari uang anggaran tersebut itu diluncurkan di 2025. Ya, kalau tidak nggak bisa gitu ya. Tiba-tiba baru 2025 baru keingetan, iya belum bayar gitu. Aduh, itu nunggu aja deh, nunggu perdes deh ya. Bu, dikejar-kejar sama apa namanya pihak ketiga, suruh bayar ini bayar itu, apa bayar sanksi, bayar denda. Ya itu masalah Anda. Masa semua masalah Anda saya harus perbaiki gitu ya. Nah makanya harus benar ya, ini uang negara ya, uang rakyat ya, harus pinter mengolahnya, harus pinter memanagenya. Jadi yang bisa diberikan solusi ya, kita berikan solusi ya seperti tadi, bahwa yang namanya apa namanya anggarannya gitu ya, ketika sudah datangnya mungkin dari provinsi atau mungkin dari pusat juga kadang-kadang datangnya terlambat ya, itu bisa dibayarkan selanjutnya gitu ya. Silpanya tidak mesti harus lewat tahun dulu baru setelah diaudit atau direview baru boleh dipakai, nggak masalah. Tapi yang jelas itu adalah lanjutan kegiatan. Misalnya ini ya untuk pembuatan embung itu dari dede, misalnya dedenya telat datangnya atau dedenya dede tambahan tuh kan sudah dapat kita ya, yang reward gitu ya. Nah ya udah setengah di 2024, terus di APBDes 2025-nya kita masukin lagi teman-teman ya. Nah, masukin lagi sisanya seperti itu. Itu namanya DPAL, DPA-nya nggak 1 tahun, bisa beberapa tahun ya. Tapi biasanya nggak sampai bertahun-tahun sih, kecuali itu memang ada kegiatan yang memang panjang gitu ya, bikin infrastrukturnya panjang itu bisa. Tapi kalau misalnya hanya melewati doang karena ada utang-utang atau mungkin nggak sempat terbayar di 2024, itu biasanya cukup DPAL-nya bulan-bulan Februari Maret juga udah selesai gitu ya. Nah itu ada di aturannya di Permendagri 20 ya teman-teman ya, penggunaan silpa untuk tahun anggaran sebelumnya dipakai untuk dilanjutkan di 2000 atau dilanjutkan di tahun anggaran selanjutnya ya. Nah kemudian tata caranya seperti apa ya. Pertama ini KAUR atau kasihnya ya, itu mengajukan lagi DPA-nya ya untuk mendanai kegiatan lanjutannya. Nah kemudian juga setelah itu Sekdes menguji kesesuaian jumlah anggaran ya di dalam DPL-nya. Kemudian DPL-nya ini akan menjadi dasar kegiatan yang belum selesai di 2025 nanti ya. Itu nanti DPAL ya. Kalau misalnya tadi nih si provinsi ngasih apa namanya BK-nya atau BKK-nya di 15 Desember gitu ya. Nah ini untuk misalnya bikin jembatan gitu ya, jembatan gimana ya Bu, ini nggak bisa bikin nih jembatannya walaupun swakelola ya. Supaya ini bisa menjadi DPAL, maka di 2024 itu kita masukin dulu gitu ya, kita masukin dulu di kegiatan. Kan sebenarnya udah ada ya, cuma sumber dananya aja yang belum. Nah kita bikin dulu, cairin dulu sekian persen ya, walaupun cuma makan minum atau rapat ya. Misalnya cuma 1 juta tadi ya, 99 jutanya lagi kita luncurkan, kita lanjutkan di 2025 ya, nanti di APBDes-nya dimasukkan. Nah nanti 2025 langsung eksekusi
DPA-nya bukan DPA biasa tapi DPAL, DPA lanjutan. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini untuk desa ya. Tidak berlaku untuk Pemda ya. Pemda itu harus review karena silpanya besar. Kalau ini kan kecil-kecil ya. Nah, cuma tadi saya warning nih teman-teman yang ngasih BK jangan coba-coba ya. BK-nya tuh nggak termanage, nggak terjadwal gitu ya, apalagi tidak ada naskah atau perjanjiannya atau naskah komitmennya gitu ya. Ada konten saya yang terkait dengan BK tuh ya, itu tolong juga dipelajari juga supaya ini udah 2025 gitu ya, udah mau ganti juga gitu regulasinya, masih aja teman-teman ini bingung-bingung atau masih juga melanggar ketentuan gitu ya. Seperti itu ya teman-teman di Pemda. Oke, demikian yang bisa saya sharing ke teman-teman. Sekali lagi tolong di share, like, subscribe terkait dengan konten hari ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Saya berharap lebih baik lagi, jangan ada permasalahan-permasalahan hukum di 2025. Miris ngelihatnya ya, miris melihat teman-teman harus berhadapan dengan kasus-kasus hukum ya, apalagi zaman atau era digitalisasi ini gampang sekali ya mengadukan orang ya. Ya saya nggak suka sama Bu Ira misalnya gitu ya. Ya tolong diperiksa gitu ya. Itu jadi kades nggak bikin nggak ngasih BLT ya, itu jalanan rusak gitu ya. Itu kan langsung kita diperiksa gitu ya. Nah ini kan nggak nyaman kita ya, jadi seperti kayak konsumsi politik dan publik. Nah oleh sebab itu saya cuma bisa mewarning, cuma bisa mengingatkan saja. Yuk kita sama-sama pelan-pelan hati-hati untuk bekerja, karena sekarang semakin kita lebih dipantau lagi gitu. Jadi jangan macam-macam ya, pasti akan ketahuan gitu ya. Jadi bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan terencana, karena ketika tidak terencana teman-teman akan lebih banyak lagi permasalahan yang harus dihadapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga 2025 ini lebih baik lagi tugas kita melayani negara.